Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Calon Apoteker. Kali ini kita akan membahas soal UKAI dan masuk apoteker, tapi berbeda dengan bab yang sebelumnya, di mana bab sebelumnya itu mengenai infeksi. Sekarang untuk video kali ini kita akan membahas bab kardiologi, di mana kardiologi ada dua, yaitu dislipidemia dan juga hipertensi. Oke, nggak lama-lama kita langsung ke soal. Soal pertama, pemilihan antihipertensi golongan beta blocker menjadi hal yang sangat krusial pada penderita asma. Pemilihan obatnya terbatas pada beta blocker kardioselektif. Manakah di bawah ini yang merupakan beta blocker kardioselektif? A. Propanolol, B. Carvedilol, C. Timolol, D. Pindolol, dan E. Bisoprolol. Oke, kata kunci dari soal ini yaitu golongan beta blocker yang kardioselektif atau selektif beta 1, di mana beta blocker itu dibagi menjadi dua, beta blocker selektif dan juga beta blocker non-selektif. Kalau beta blocker selektif itu dia hanya menghambat beta blocker 1 aja, di mana yang ada di jantung, sementara kalau non-selektif itu menghambat beta 1 dan juga menghambat beta 2. Lah, apabila menghambat beta 2, itu akan terjadi yang namanya bronchodilatasi atau penyempitan saluran nafas. Dan apabila penderita asma mengonsumsi beta blocker yang non-selektif, itu akan memperburuk penyakit asmanya karena terjadi penyempitan saluran nafas. Lah, obat-obatan yang non-selektif itu ada 3, yaitu propanolol, nadolol, dan juga labetalol. Sementara kalau yang selektif beta 1 atau kardioselektif itu ada atenolol, bisoprolol, metoprolol, karo nebivolol. Jadi jawabannya yaitu E, bisoprolol. Bisoprolol, metoprolol, atenolol merupakan beta blocker selektif beta 1 atau kardioselektif. Jadi jawabannya E, bisoprolol. Oke, lanjut ke nomor 2. Seorang pasien wanita hamil dengan usia kandungan 8 bulan mengalami peningkatan tekanan darah. Saat ini tekanan darahnya mencapai 190 mmHg. Hipertensi apakah? Obat antihipertensi apakah yang dikontraindikasikan pada wanita hamil? A. Nifedipin, B. Amlodipin, C. Mendelopa, D. Hidralazin, atau E. Telmisartan. Oke, obat-obatan untuk ibu hamil yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil itu ada beberapa. Salah satunya yaitu ACI dan juga ARB, angiotensin receptor blocker. Di mana kedua obat ini itu kategorinya pada ibu hamil yaitu kategori D. Itu tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Karena kedua obat ini itu menghambat angiotensin. Nah, di mana angiotensin itu diperlukan untuk perkembangan janin. Apabila ibu hamil itu mengonsumsi ACI ataupun ARB, maka kemungkinan besar janin tersebut itu akan mengalami teratogenik. Nah, jadi di sini itu kita tinggal mencari yang golongan ARB maupun golongan ACI, di mana ACI captopril yang belakangnya pril, dan sementara yang ARB itu belakangnya sartan. Jadi kita cari nih yang mana? Yang A enggak, B bukan, C bukan, D bukan, dan E. Jawabannya E, telmisartan. Ya, E. Obat yang bekerja pada angiotensin dikontraindikasikan pada wanita hamil karena angiotensin diperlukan dalam proses perkembangan janin. Jadi apabila dikonsumsi, dia akan menyebabkan teratogenik, kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Seorang pasien wanita dengan usia kehamilan 7 bulan saat ini mengalami peningkatan tekanan darah sebesar 160/110 yang juga disertai dengan kontraksi pada rahim. Hasil pemeriksaan berat janin masih terlalu rendah untuk dilahirkan.
dokter menginginkan terapi yang aman untuk ibu hamil tersebut. Obat apakah yang Anda rekomendasikan? A. MGS4, B. Nifedipine, C. Terbetalin, D. Captopril, E. Valsartan. Oke, jadi untuk obat-obatan yang aman untuk hamil itu dibagi menjadi dua, pre-eklam dan juga eklamsia. Di mana obat pre-eklam itu sebelum kontraindikasi, di kontraksi, itu ada 3 obat. Yang pertama itu ada nifedipine, metilopa, ataupun labetalol. Apabila dalam soal itu sudah terjadi eklamsia, maka pemilihan obatnya yaitu magnesium sulfat atau MgS4. Jadi jawaban pada nomor 3 ini yaitu nifedipine. Kayak gitu. Kalau ada kata-kata eklamsia, maka jawabannya yang A, magnesium sulfat. Jawaban B, nifedipine. Nifedipine merupakan antihipertensi yang dapat dipilih pada kondisi hamil. Selain itu, nifedipine memiliki efek tokolitik sehingga dapat mencegah kontraksi uterus dan mencegah bayi lahir kurang bulan atau sebelum dilahirkan, misal 8 bulan dan gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Seorang pasien mendapatkan obat-obatan sebagai berikut: simvastatin 20 mg, metformin 500 mg, glibenclamid 500 mg, niacin 500 mg, amlodipine 10 mg. Selang beberapa lama, pengobatan pasien mengalami peningkatan serum ASLT atau ALT. Obat manakah yang mengakibatkan hal tersebut? A. Simvastatin, B. Metformin, C. Niacin, D. Glibenclamid, atau E. Amlodipine. Kata kuncinya yaitu seorang pasien itu mengalami peningkatan AST atau ALT, di mana AST atau ALT itu merupakan indikator untuk ke hati, kayak gitu. Jadi misal kadar RS-nya itu mengalami peningkatan, maka terjadi pada hati atau hepatotoksik. Lah, dari kelima jenis ini, obat-obatan yang menyebabkan hepatotoksik yaitu C, niacin. Jawabannya C. Efek samping niacin adalah hepatotoksik yang ditandai dengan peningkatan AST atau ALT, terutama pada pemberian dosis tinggi. Jadi niacin itu dapat menyebabkan hepatotoksik kalau dalam dosis yang tinggi, kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Seorang pasien penderita hipertensi dengan GFR 32 ml per menit, tekanan darahnya saat ini yaitu 165 per 110 mmHg, dan gula darah sewaktu yaitu 180 mg per desiliter dengan LDL 120 mg per desiliter. Antihipertensi apakah yang sesuai dengan pasien tersebut? A. Captopril plus amlodipine, B. Captopril plus valsartan, C. Bisoprolol plus amlodipine, D. Nitroglycerin plus candesartan, E. Ramipril plus perindopril. Oke, kata kuncinya yaitu pada CFR. Lah, CFR-nya itu terlalu rendah. Di mana normalnya kadar CFR itu ada yang mengatakan 60 di atas 60 maupun di atas 90 itu normalnya. Nah, sementara ini kan disuruh obat antihipertensi apakah yang sesuai untuk orang penderita CKD atau gagal ginjal kronik. Nah, untuk CKD sendiri yaitu kalau obat tunggal itu biasanya kalau nggak dikasih ACI atau ARB itu kalau obat tunggal. Sementara kalau obat obat ganda atau 2 obat atau lebih itu ACI kalau nggak plus CCB, diuretik maupun beta blocker. Sementara di sini itu yang A itu CCB plus ACI, kemungkinan jawabannya A. Kalau B itu captopril plus valsartan
ACI plus valsartan itu golongannya ARB. Lah, sedikit info, ACI dan ARB itu tidak boleh dikombinasikan, jadi kemungkinan besar jawabannya B itu salah. C bisoprolol itu beta blocker plus CCB itu tidak mungkin karena tidak ada ACI. Nitroglycerin plus kanisartan juga bukan. Ramiprid plus perindopril juga bukan karena ACI plus ACI. Jadi jawabannya A, captopril plus amlodipine. Jawaban A, captopril plus amlodipine. Hipertensi stage 2 diobati dengan kombinasi dua obat. Pilihan yang dapat digunakan pada pasien gangguan AGGK atau gagal ginjal kronik, yaitu ARB tunggal atau kombinasi dengan CCB, diuretik, atau beta blocker. Jadi jawabannya A, captopril plus amlodipine atau ACI plus CCB. Lanjut ke nomor 6. Seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan nyeri pada persendian. Sebelumnya, ia berobat ke dokter dan pemeriksaannya menunjukkan kadar asam urat 9 mg per desiliter. Pasien mengaku ia tidak pernah punya riwayat hiperuremia. Riwayat pengobatan pasien mengonsumsi beberapa obat yaitu furosemid, metformin, simvastatin, amlodipine, ISBN, aspirin, dan lisinopril. Apoteker menduga kondisi pasien diakibatkan oleh efek samping dari salah satu obat. Obat apakah yang dimaksud? A. Furosemid, B. Simvastatin, C. glibenclamid, D. Amlodipine, atau E. Clopidogrel. Oke, di sini untuk kata kuncinya yaitu pasien dengan mengalami hiperuremia atau peningkatan kadar asam urat dan telah mengkonsumsi beberapa obat yaitu furosemid, metformin, simvastatin, amlodipine, ISBN, aspirin, dan lisinopril. Jadi kalau obat-obatan yang dapat meningkatkan asam urat itu golongan obat-obatan diuretik klub. Lah, di mana diuretik klub itu akan meningkatkan hiperuremia maupun hiperkalemia. Lah, di sini yang termasuk golongan diuretik klub yaitu furosemid. Jadi jawabannya A, furosemid. Efek samping furosemid dan diuretik lainnya dapat meningkatkan asam urat karena terjadinya penghambatan eliminasi asam urat akibat kompetensi pada tubulus. Jadi jawabannya A, furosemid. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Seorang pasien penderita hipertensi, DM, dan gagal jantung mendapatkan terapi captopril 25 mg, metformin 500 mg, akarbosis 100 mg, aspart 3 kali 12 IU, aspirin 80 mg, 3 kelor 90 mg, dan ISDN 5 mg. Selama beberapa lama pengobatan pasien diketahui mengeluh batuk kering dan tidak kunjung mereda. Dokter kemudian meresepkan antitusif. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, obat manakah yang dapat mengakibatkan hal tersebut? A. Aspirin, B. 3 glekor, C. Captopril, D. ISBN, atau E. Metformin. Oke, di sini berarti pasien itu sedang terapi, di mana terapinya itu salah satu obatnya itu dapat menyebabkan batuk. Nah, untuk obat-obatan yang menyebabkan batuk itu terdapat dua, antara ACI dan juga ARB, angiotensin receptor blocker. Nah, di mana si ACI dan ARB itu kan menghambat angiotensin. Nah, di mana angiotensin itu akan menginaktifkan bradikinin. Jadi apabila si ACI atau ARB dikonsumsi, maka angiotensin itu akan dihambat, sementara bradikinin itu akan naik. Peningkatan bradikinin atau enzim bradikinin itu dapat menyebabkan batuk. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu captopril. Jawabannya C. Efek samping penggunaan S inhibitor dapat penguraian bradikinin. Jadi bradikininnya itu tidak dihambat atau tidak diaktifkan oleh
angiotensin, sehingga akan terjadi peningkatan. Nah, peningkatan bradikinin itu akan memicu batuk kering. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Pasien hiperlipidemia tidak lagi merespon dengan pemberian statin intensitas sedang. Dokter akan meresepkan penggantian obat dengan statin dengan intensitas lebih tinggi. Dokter menanyakan kepada apoteker, obat apakah yang tepat diberikan? A. Rosuvastatin 20 mg, B. Atorvastatin 20 mg, C. Simvastatin 40 mg, D. Lovastatin 80 mg, atau E. Rovastatin 20 mg. Untuk penggunaan statin intensitas tinggi itu terdapat dua jenis obat. Yang pertama itu rosuvastatin dan juga atorvastatin. Jadi jawabannya antara A dan juga B. Sementara yang ketiga ini itu otomatis salah. Nah, kita tinggal lihat berapakah dosis atau kekuatan yang diberikan untuk intensitas tingginya. Kalau rosuvastatin dalam intensitas tinggi itu diberikan 20 sampai 40 mg. Sementara kalau atorvastatin itu diberikan 40 sampai 80 mg. Sementara kalau atorvastatin yang 20 mg itu digunakan untuk intensitas sedang. Kayak gitu. Jadi jawabannya A, rosuvastatin yang 20 mg. Statin intensitas tinggi dapat menurunkan LDL rata-rata lebih dari 50%. Obat yang termasuk statin intensitas tinggi yaitu atorvastatin 40-80 mg dan rosuvastatin 20-40 mg. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut ke nomor 9. Seorang pria 57 tahun penderita hipertensi datang ke dokter dengan riwayat hemodialisa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui nilai GFR pasien tersebut yaitu 300 ml per menit. Dokter ingin memberikan obat tambahan pada pasien tersebut. Sebagai apoteker, obat apakah yang Anda rekomendasikan untuk pasien tersebut? Oke. Di sini berarti ada seorang pasien penderita hipertensi dan nilai GFR-nya itu 30 ml per menit atau dia itu sedang mengalami gagal ginjal kronik. Ya, GGK, gangguan ginjal kronik. Lah, dimana untuk pemberian hipertensi pada gangguan ginjal kronik itu yaitu ada diuretik tiazid, dimana diuretik tiazid itu ada HTC atau hidroklortiazid. Jawabannya B. Jawaban B, hidroklortiazid. Untuk agen diuretik pada pasien CKD yaitu diuretik tiazid atau pemberian diuretik klub sekali atau 2 kali. Kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 10. Seorang pasien mengalami pembengkakan pada tukai kaki setelah mengonsumsi obat antihipertensi. Pembengkakan dicurigai dikarenakan terjadinya penumpukan cairan pada area tersebut. Antihipertensi apakah yang dapat mengakibatkan edema tersebut? A. Amlodipin, B. Captopril, C. Furosemid, D. Aliskiren, atau E. Metildopa. Jadi, obat-obatan hipertensi yang dapat menyebabkan edema yaitu golongan CCB atau calcium channel blocker. Nah, di antara kelima jawaban ini, yang termasuk golongan CCB atau calcium channel blocker yaitu amlodipin. Jadi jawabannya A. Amlodipin. A. Amlodipin. Obat golongan CCB seperti amlodipin dapat peningkatan tekanan hidrostatik. Peningkatan ini dapat menyebabkan edema. Jadi, golongan CCB itu efek sampingnya yaitu berupa edema atau penumpukan cairan. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Mungkin ke depannya kita akan bahas soal lagi. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.